Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Syabani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang peran dan fungsi bidan sebagai pelaksana, peneliti, pengelola, dan pendidik. Pertama, peran bidan sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. Yang kedua, peran bidan sebagai pengelola. Peran bidan sebagai pengelola memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kehamilan, dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya. Ketiga, peran bidan sebagai pendidik. Peran bidan sebagai pendidik mempunyai 2 tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya KIA atau KB. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan atau keperawatan, serta membina dukun di wilayah kerjanya. Langkah-langkah dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan, yaitu pertama, mengkaji kebutuhan, memberikan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Kedua, menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk penyuluhan. Ketiga, menyiapkan alat dan bahan pendidik dan penyuluhan. Yang keempat, melaksanakan program atau rencana pendidikan dan penyuluhan. Yang kelima, mengevaluasi hasil pendidikan dan penyuluhan. Yang keenam, menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan. Yang ketujuh, mendokumentasikan kegiatan. Keempat, bidan sebagai peneliti. Bidan sebagai peneliti melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri ataupun kelompok. Mengidentifikasi investigasi atau penelitian. Menyusun kebutuhan rencana kerja, melaksanakan investigasi, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan. 5. Fungsi bidan. Fungsi bidan pelaksana mencakup 1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat khususnya kaum remaja atau masa perkawinan. 2. Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal. 3. Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. 4. Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi. 5. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Keenam, fungsi bidan sebagai pengelola. Mencakup kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. 1. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kedua, menyusun rencana pelaksana pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. Ketiga, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. Keempat, melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antara sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan. 5. Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, fungsi pendidikan. 1. Memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta kesehatan KB. 2. Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan tanggung jawab bidan. Ketiga, memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktek di klinik dan di masyarakat. Keempat, mendidik peserta didik bidan atau tetangga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Kedelapan, fungsi peneliti. Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup 1. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri maupun kelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. Yang kedua, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Sekian tugas, peran, dan fungsi bidan dalam masyarakat. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.